Bayangin, kamu memainkan sebuah game PS1. Saat kamu memasuki game tersebut, kamu tidak diperlihatkan sebuah cutscene menarik. Ya, tidak ada tutorial, tidak ada tujuan. Jadi kamu hanya berjalan, berjalan dan berjalan. Tapi saat kamu menabrak sebuah dinding ataupun orang di dalam game tersebut, kamu akan berpindah tempat. Ya, ini adalah LSD Dream Emulator. Sebuah game yang dirilis tahun 1988 oleh Asmik Entertainment ya. LSD Dream Emulator ini ya bukan cuma game doang. Dia diciptakan berdasarkan jurnal mimpi lebih tepatnya, jurnal mimpi dari seorang staff yang bekerja di situ selama 10 tahun. Dan di sini keunikannya mulai dimulai. Oke, sederhananya begini. Gameplaynya sendiri itu adalah first person exploration ya. Jadi kamu nggak ada sistem combat di dalamnya, tidak mempunyai sistem inventory, tidak adanya objective marker, dan tidak adanya level system. Ya, jadi kalau yang kamu lakukan hanyalah berjalan, tapi justru uniknya sih di sini ya. Jadi setiap kali kamu jalan menabrak orang, yang menyentuh objek apapun yang ada di dalam gamenya, kamu akan langsung berpindah tempat tanpa loading yang jelas dan jadi tidak ada pindah sama sekali. Membingungkan emang ya. Kamu tuh bisa berpindah dari kota Jepang yang kosong ya, kamu hanya melihat kota Jepang kosong, gurun hijau, sampai koridor yang sempit berisi manusia-manusia kecil ya. Jadi benar-benar semua ini terasa seperti mimpi yang aneh ya, walaupun semuanya terlihat seperti mimpi yang aneh, tapi sistem game ini menarik karena mereka mempunyai sebuah sistem tersembunyi ya, di mana nama itu sendiri itu adalah Dream Graph. Ya, jadi ini adalah sebuah sistem di mana dia itu mencatat tipe dunia yang sering kamu masukin. Jadi semakin kamu explore ke area-area yang makin aneh, akan besar kemungkinannya bahwa area berikutnya setelah kamu menabrak dinding atau menabrak orang ya, area berikutnya yang loading itu merupakan area yang lebih aneh dari sebelumnya. Ya, secara halusnya dia membentuk alam bawah sadarmu sendiri lah gitu. Ya kalau dilihat untuk dari standar game hari ini ya jelek. Maksudnya karena ini game rilis tahun 1998 ya, untuk game PS1 juga. Dia tuh punya tekstur game yang low poly, yang khas PS1 banget lah maksudnya lah. Jadi benar-benar kotak-kotak gitu ya. Game burik ya. Kita bilang game burik lah gitu kan ya. Tapi itu justru ngebuatnya makin serem. NPC-nya berdiri, dia cuma diem, mukanya nggak ada, atau bentuk badan yang aneh dengan kepala yang bulat poligon gitu, dengan muka yang bisa dibilang ya, ngebuat tidak nyaman gitu loh untuk dilihat lagi ya gitu. Langit dengan warna yang salah, musiknya yang aneh, terkadang kamu diam sunyi lalu tiba-tiba ada lagu atau suara aneh yang entah dari mana tempatnya gitu. Jadi ya, game ini benar-benar ngebuat kita keganggu sama keanehannya, ketidaknyamanannya itu. Dan itu yang menurut saya itu game ini menarik gitu. Tapi dari itu semua justru game itu yang bikin unik ya, ini yang dia benar-benar feelnya beda banget gitu. Ketika semua game dirancang untuk memberikan kamu sebuah tujuan, sebuah tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sebuah reward jika kamu menyelesaikan tujuan tersebut, game ini ya tidak. Justru dengan tadi
Dream Graph-nya, sistem Dream Graph tadi, di mana kamu akan kemungkinan besar kamu mendapatkan map yang lebih aneh ketika kamu condong lebih mengeksplorasi ke tempat yang aneh-aneh. Ini membuat pengalaman bermain kalian saat ada dua orang yang bermain game ini, itu pasti mereka akan mendapatkan map yang berbeda, experience yang berbeda. Karena tidak mungkin semua orang memiliki tujuan eksplorasi yang sama gitu. Si A lebih suka ke eksplorasi yang aneh nih tempatnya gitu, atau B orang ini lebih suka eksplorasi ke tempat yang lebih santai gitu. Jadi benar-benar pengalamannya berbeda total gitu. Ya mungkin saat kamu mainkan game ini ya kamu akan mungkin terasa bosan gitu ya, karena kamu juga sih cuma jalan-jalan, kamu nggak tahu kamu ada di mana, level progressionnya di mana, kamu tidak bisa melakukan apapun tonjok ataupun seperti ya macam-macam combat mekanik lainnya lah tidak ada gitu kan ya. Tapi justru itu, kalau kamu ingin punya feel yang lebih menarik ya, pengalaman yang unik lah gitu kan ya, game dengan atmosferik yang ya hampir seperti nyata tetapi tidak nyata, atau game yang lebih ke mungkin melihat alam bawah sadar kamu kali ya, game ini cocok dan layak dicoba. Ya, ingat ini bukan game yang sekedar dimainkan tapi untuk dialamin juga. Makasih udah nonton.